Paja. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita ketemu lagi di Pijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Nah, kita melanjutkan nih dari video yang sebelumnya. Jadi hari ini saya sudah ditemani lagi sama Pak Agus hari ini. Nah, seperti janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan bahas salah satu aspek perpajakan lagi nih, Pak. Ya, dan hari ini mungkin kita akan lebih berfokus ke pembahasan terkait dengan dividen. Dividen, ya. Kenapa kok saya kepengen kita ngobrol hari ini masalah dividen nih, Pak Agus? Di beberapa webinar series kita sebelumnya dan juga di beberapa kelas in-house training kita yang sebelumnya, itu ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Apalagi setelah disahkannya HPP kemarin, itu muncul beberapa pertanyaan terkait dengan dividen. Nah, rupanya selain dari para pembagi dan penerima si dividen ini, itu juga timbul banyak pertanyaan dari teman-teman kita, dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman milenial dan teman-teman Gen Z yang sekarang sudah mulai bermain portofolio dan juga di financial technology. Mereka sering bahas tuh masalah saham, kemudian return, pembagian dividen, dan yang lain. Makanya hari ini saya kepengen bahas aspek perpajakan yang terkait dengan dividen itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita nanti ngobrol mengenai teknis-teknisnya untuk dividen ini dari segi perpajakan seperti apa, mungkin Pak Agus bisa bantu cerita dulu ke teman-teman sebetulnya apa sih yang dimaksud sama dividen ini sendiri. Baik, Pak Alwi, terima kasih ya. Menarik. Ya, kita akan membahas tentang aspek pajak atas dividen. Dividen. Perlu kita pahami dulu apa sih dividen itu. Dividen itu adalah penghasilan yang bersumber dari saham. Kita memiliki saham, maka penghasilannya disebut dividen. Sehingga kemungkinan kalau kita investasi dalam bentuk saham, bisa menerima dividen, bisa tidak. Ada dividen kalau ada pembagian. Pembagian tentunya sumbernya dari keuntungan perseroan. Ya. Kalau nggak ada untung atau rugi, nggak ada dividen. Jadi itulah dividen adalah semacam penghasilan yang bersumber dari modal atau capital income. Ya, capital income. Ya, capitalnya ini berupa saham. Kita sebagai pemegang saham dalam sebuah perseroan, maka kita akan menerima penghasilan berupa dividen, Mas Arfi. Ya, pajak atas dividen ya. Pajak atas dividen ini adalah pemotongan PPh, atas penghasilan dividen ini sendiri. Ya, tentunya menarik untuk kita bahas lagi. Sebetulnya siapa sih yang membagi dividen? Tadi saya sebutkan di awal bahwa dividen itu penghasilan yang bersumber dari saham. Ya. Sebuah perusahaan, sebuah entitas ya akan modalnya yang terbagi atas saham itu adalah perseroan terbatas. Sehingga yang membagi dividen itu adalah perseroan terbatas. Ketika ada keuntungan dan diputuskan dalam RUPS, dari keuntungan itu sekian persen akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, dan tentunya dividen menjadi objek pajak ya. Jadi sekali lagi, siapa yang membagi dividen adalah perseroan terbatas. Apakah perseroan tertutup atau terbuka, sama aja. Atau perseroan perseorangan yang sudah kita bahas, sama aja. Kalau ada keuntungan nanti dividen juga ya. Terus siapa yang menerima? Ini menarik ya. Kadang-kadang kita rancu dalam praktek itu, apakah semua orang bisa menerima dividen? Apakah semua badan bisa menerima dividen? Kita kembali ke siapa yang bisa sebagai pendiri perseroan, sebagai pemegang sahamnya perseroan. Ketentuannya dalam undang-undang, ya, dalam undang-undang perseroan terbatas, yang bisa menjadi pemegang saham harus subjek hukum. Subjek hukum ini ada dua, perorangan atau orang pribadi atau person dan badan hukum. Jadi kalau badan usaha nggak bisa dia sebagai pemegang saham. Contohnya badan usaha yang bukan badan hukum itu apa? Kayak CV misalkan. CV itu nggak bisa memiliki saham begitu. Kalau toh memiliki pasti diatasnamakan pribadinya. Ya. Betul. Ya, jadi sekali lagi yang menerima dividen ini pasti subjek hukum. Subjek hukum itu ada dua, badan hukum dan orang pribadi sebagai subjek hukum.
Ya, jadi sekali lagi badan hukum itu bisa PT, bisa koperasi, bisa yayasan, BUMN, BUMD, dan mungkin bentuk badan lain yang statusnya sebagai badan hukum. Jadi dua belah pihaknya nanti yang akan terkait ya, terkait dengan dividen itu. Ya. Pembaginya perseroan terbatas, penerimanya pasti subjek hukum, orang pribadi atau badan hukum. Oke, ya. Terkait dengan ketentuan perpajakannya, Pak Alfi, coba kita bahas mulai awal. Jadi Undang-Undang PPH kita, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Betul ya? Ya. Ya, di Undang-Undang PPH itu menarik karena dividen itu pengenaan pajaknya macam-macam ya. Ya. Di dalam pasal 4 Undang-Undang PPH ayat 1 disebutkan bahwa dividen merupakan objek pajak, objek PPH. Di pasal 4 ayat 2 dividen juga ada yang dikenakan PPH yang sifatnya final. Di pasal 3, dividen juga disebutkan bahwa dividen bukan objek pajak, asalkan memenuhi syarat tertentu. Mohon ini dipahami ya. Karena secara umum objek. Ada juga yang dikenakan final. Ada juga yang bukan objek. Ya, nanti akan kita bahas satu-satu. Sekarang yang final. Dividen yang dikenakan pajak final itu khusus dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri. Ya. PPH-nya PPH pasal 23. Oh, maaf, 4 ayat 2 final. Kalau yang menerima badan itu PPH-nya tunduk pada PPH pasal 23 15%. Tapi syaratnya pasal 4 ayat 3 ini dividen bukan objek ya. Kalau memenuhi syarat bahwa yang pertama, perseroan terbatas yang membagi dividen itu sumbernya dari laba setelah pajak. Laba setelah pajaknya perseroan ya. Yang kedua, syarat penyertaannya ya. Bagi badan maka minimal 25%. Ya. Kecuali koperasi. Kalau koperasi nggak melihat kepemilikannya. Itu aturan awalnya seperti itu, Mas Alfi. Sehingga sekali lagi aturan awalnya di Undang-Undang PPH itu dividen dibagi bertiga kenaan pajaknya. Secara umum dia objek, ada yang dikenakan final, ada yang bukan objek. Kita harus pahami persyaratannya. Oke. Sekarang bagaimana Pak Alfi ketika Undang-Undang Ciptaker yang diperkuat dengan Undang-Undang HPP. Ya? Bagaimana sekarang dividen perlakuan pajaknya ini jadi menarik ya. Diatur lebih lanjut dalam ini Undang-Undang Ciptaker Undang-Undang nomor 11 ya tahun 2020. Ciptaker, terus ada PP nomor 9 tahun 2021 perlakuan pajak untuk ini apa namanya kemudahan berusaha ya. Terus yang berikutnya ada PMK nomor 18 PMK 03 tahun 2021 ya. Di PMK inilah diatur persyaratannya bahwa dividen yang diterimakan kepada wajib pajak orang pribadi ya, bisa bukan objek ya, bisa jadi objek ya. Bukan objek ketika orang pribadi yang menerima dividen ini menginvestasikan dalam negeri ya Pak? Dividen itu di dalam negeri dan persyaratannya ditegaskan, diatur dalam PMK nomor 18 tahun 2021 ini. Di sana lengkap ada 12 persyaratan ya. Betul itu ya. Jadi sekali lagi bahwa dividen yang diterimakan pada orang pribadi dalam negeri itu bisa bebas pajak asalkan diinvestasikan. Menjadi objek pajak ketika dikonsumsi. Jadi pilihannya kalau kita dapat dividen, penghasilan dividen, mau investasi atau konsumsi. Kalau dikonsumsi konsekuensinya kita akan kena PPH final ya 10% tadi bayar dulu pajak ya. Dan yang kedua ketika kita diinvestasikan jadi nggak kena pajak. Yang sering terjadi permasalahan dalam praktek Pak Alfi, kebiasaannya dulu kan perseroan ini selalu motong ya. Ya benar. Sekarang ketika dividen ini dikonsumsi ya, tidak diinvestasikan, berarti kan harus bayar pajak. Nah, siapa yang akan mengenakan pajaknya? Sekali lagi, perseroan sekarang tidak boleh lagi motong. Kewajiban pajaknya melekat kepada pribadinya. Penerimanya.
nanti akan menambah penghasilannya di SPT, ya maka nanti di SPT orang pribadinya pasti akan ada pajak yang terutang akibat dari adanya dividen yang dikonsumsi tadi. Ya. Dan investasi ini juga ada syaratnya, silahkan nanti dibaca di PMK nomor 18 ini, tegas sekali, rinci sekali di sana persyaratannya. Ya, jadi sekali lagi sekarang perseroan terbatas ketika membagi dividen kepada orang pribadi tidak boleh motong, terlepas itu objek atau bukan objek. Nggak boleh motong. Tapi kemarin itu sempat timbul pertanyaan, Pak. Ya. Ini memang ya kemarin lah ketika kita ada kegiatan, ada timbul 2 pertanyaan. Satu itu ada salah satu WP itu yang dia pada akhirnya merasa bingung, padahal kita juga sudah mensosialisasikan bahwa detailnya kita mau investasikan kemana dari dividen yang kita terima itu kita bisa cek di PMK 18 yang di tahun 2021 itu, dari 12 persyaratan. Nah, masalahnya nggak semua WP itu kan memahami, padahal sudah sedetail itu ya Pak persyaratannya. Detail, Karena menurut mereka, barang yang mungkin pada akhirnya bisa kita lihat sebagai konsumsi, katakanlah membeli aset, kan itu bisa dianggap konsumsi ya. Bagi mereka itu kan bentuk investasi sebetulnya. Nah, itu yang kemudian jadi permasalahan yang pertama yang paling gampang dan sederhana lah ada di lapangan. Nah, yang kedua, kemarin itu ada yang kemudian menjadi pertanyaan karena selain sebagai pemegang saham, itu merangkap sebagai komisaris. Dapat gaji, gajinya dianggap sebagai dividen, Pak. Nah, itu gimana dong harusnya perlakuannya berarti? Ya, yang pertama investasi ya, katakanlah dibelikan aset. Ya, kita kembalikan ke aturannya. Konsumsi di situ sudah jelas, harusnya. ya sudah jelas. Investasinya dalam bentuk ini ya. Kalau nggak termasuk dalam aturan itu, ya berarti kena objek ya, termasuk dikonsumsi. Ya, kata untuk beli kendaraan untuk ya kepentingan pribadinya begitu ya, itu pasti merupakan objek pajak. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah ketika seorang memegang saham, merangkap sebagai komisaris dan dapat gaji, ya ini harus dipisahkan. Nggak bisa serta-merta apa yang didapat oleh pemegang saham itu dianggap dividen, nggak bisa rata, ya nggak bisa, harus dipisahkan. Tentunya ini nanti ya bagi perseroan terbatas yang memberikan gaji plus dividen tadi harus bisa memisahkan. Ya gajinya harus dilaporkan di SPT Masa PPh 21. Ya, sedangkan nanti dividen yang tahun sekali ini biasanya umumnya yaitu nanti pelaporannya beda lagi ya, dividen itu ya. Jadi sekali lagi gajinya tetap merupakan objek 21, dividennya bisa objek bisa bukan objek. Berarti keterjadiannya kalau seperti itu ada kemungkinan dari perseroannya ketika membagikan gaji itu dia tidak mencantumkan di SPT masanya si bisa komisaris jadi, ya. Ya, sehingga pihak Fiskas bisa aja loh, mana di SPT 21 nggak ada bukti. Akhirnya dianggap sebagai dividen. Betul, bukti asutnya nggak ada sehingga dianggap yang diterima dari perusahaan karena dia pemegang saham dianggap sebagai dividen. Ya, makanya juga harus hati-hati ya perseroannya. Ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau misalkan mau didetail itu ya banyak memang di PMK 18 itu ya Pak persyaratannya. Jadi pokoknya memang intinya teman-teman sekalian kalau kita mau melakukan breakdown terutama bagi teman-teman yang ada keterkaitannya sama si dividen ini, ada potensi untuk menerima pembagian dividen atau mungkin menanamkan investasinya dalam bentuk kepemilikan saham ya itu tadi ketika kita adalah seorang subjek hukum ya Pak berarti. Itu. Berarti kita di situ termasuk bagian dari penerima dividen. Betul. Dan itu kewajiban pajaknya melekat kepada pribadi kita sebagai penerima dividen. Ya, betul. Karena itu harus kita anggap sebagai penghasilan, menambah penghasilan kita dan harus kita laporkan dan kita setorkan ya Pak. Jadi nanti kalau toh ada sanksi, kadang-kadang ada perseroan yang takut ya. Tetap dipotong, disisihkan, nggak disetorkan. Jaga-jaga ya Pak. Jaga-jaga nanti kalau pribadinya memegang saham ditagih. Ternyata nggak ini dia. Nggak mau bayar. Ya. Ini juga konyol juga sebetulnya sih, makanya perlu sosialisasi kepada pemegang saham. Karena pemegang saham biasanya kan, itu kan perusahaan saya. Kalau ada pajak saya yang kurang bayar, ya tolonglah ditalangi dari perseroannya. Tentunya ini prakteknya nggak benar, Mas. Jadi tentunya. Tapi seringkali seperti itu, Pak. Iya, betul. Iya, nah, ini harus sebagai direksi dari perseroan tersebut harus berani, harus tegas kepada pemegang saham. Ya, kalau ini pajaknya melekat ke pemegang saham. Kalau ada kurang bayarnya, yo sebaiknya jangan minta ditalangi oleh perseroan ya.
Ya ini itu sering kalau terjadi. kalau dulu kasusnya sama kayak SHU ya, ketika pembagian Ya, SHU kemudian betul. dipotong pajak kan nggak mungkin koperasi ngomong sama anggotanya kan mereka pasti takut ya untuk anggotanya nanti betul. lari lah atau apa. Ya. Jadi memang harus ada sosialisasi dan ada bordernya di awal ya untuk kita penentuan. Ya. Oke, jadi memang kita harus kembalikan lagi ya ke personal masing-masing ya Pak, jadi sebagai subjek pajak kita yang menerima. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian memang yang jadi banyak pertanyaan yang pertama kemarin ketika kita melakukan webinar, kemudian sesi mini course dan juga kelas pendek termasuk di in-house training kita. Nah, sebelum mungkin kita mengakhiri video pembahasan hari ini kita tentang dividen, karena tadi kita hanya membahas yang di sektor dalam negeri sampai pada prosesnya nanti itu menjadi bukan objek ketika kita investasikan di dalam negeri dengan 12 persyaratan yang ada di PMK 18. Betul. Sedikit aja mungkin Pak Agus, bagaimana kemudian perlakuannya kalau itu dividen luar? Ya, ketika subjek pajak atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak badan dalam negeri menerima dividen dari luar negeri, itu hampir sama Pak Alfi ya, menjadi bukan objek kalau diinvestasikan lagi di wilayah NKRI. Ya. Dan minimal kalau tidak salah 30% ya. Ya, 30. 30% dari laba setelah pajak. Ya. Jadi itu baru bisa Dinyatakan bukan bukan objek pajak atau bebas pajak. Itu Pak Alfi. Dan saya tambahkan lagi mungkin yang menarik ya, banyak juga pertanyaan dari teman-teman di luar sana ketika PT perorangan ya. Ya, benar. PT perorangan. Jadi satu orang bisa mendirikan PT, memegang sahamnya dia. Nah, ini penghasilannya disebut dividen atau bukan, atau semacam prive begitu. Sekali lagi karena ini PT, meskipun perorangan, maka ketika ada pengambilan keuntungan oleh si pendirinya, oleh pemegang sahamnya yang tunggal tadi, tetap itu disebut sebagai dividen. Persyaratannya sama, bisa objek, bisa bukan objek. Ya, saya kira itu Pak Alfi. Oke. Jadi kembali ke dalam negeri lagi ya Pak. Ya. Pada akhirnya. Gitu. Ya. Bisa selama tadi dari besaran dari laba setelah pajaknya yang pertama pertimbangannya. Pertimbangan kedua adalah tempat diinvestasikannya kembali adalah ke dalam negeri ya, di dalam wilayah NKRI. Mungkin itu sih memang pertanyaan yang paling umum yang bisa kita bahas dalam obrolan kita hari ini. Nah, untuk teman-teman yang lain jangan ragu-ragu atau jangan malu-malu untuk menyampaikan pertanyaannya juga di kolom komentar atau melalui semua platform sosial media kita di @ciptasaranacendekia. Nah, dari kumpulan-kumpulan pertanyaan dan juga keresahan itu kemudian nanti akan terus kita sortir, kita pilih, dan kita bahas di dalam pijak-pijak episode berikutnya. Mungkin itu Pak Agus, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, kemarin kita udah sempat sortir juga pertanyaan ini masalah hibah dan waris juga ternyata banyak. Jadi mungkin berikutnya kita akan ketemu di video khusus dalam pembahasan hibah dan warisan. Sampai jumpa lagi teman-teman sekalian. Terima kasih dan ketemu lagi di pijak yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijak ngopi sambil ngobrol pajak.